ini Kamis Senin 17 Oktober 2022 dimulai. Adapun susunan acara yang akan kita ikuti bersama yaitu yang pertama ucapan selamat datang, kedua pembacaan riwayat hidup, ketiga sambutan penghiburan. Yang pertama dari Jemaat Gemim Eklesia Singgiluar yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat Pinatua Ibu Hedi Suud Takalawangi. Sambutan yang kedua dari pemerintah setempat, dalam hal ini dari Kelurahan Singkil 1. Dan acara yang ketiga, pemberian tanda kasih dari keluarga. Acara yang keempat, ibadat. Dan kelima, ucapan terima kasih dari kaum keluarga kuburan. Dan untuk puji-pujian sebentar, yaitu dari wanita kaum ibu jemaat, dari Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan, dan tim doa di kolom-kolom. Puji-pujian dari kolom 5, puji-pujian dari lansia jemaat, puji-pujian dari rukun masyarakat Bantik Singkil. Ikuti bersama di siang hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, pelayan duka yang kami tempat tanggal lahir Manado 21 April 1938. Almarhumah adalah anak dari pasangan almarhum Bapak Altius Mohede dan almarhumah Ibu Pauline Sairang yang dikaruniai 7 orang anak. Almarhumah adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Saudara almarhumah adalah 1. Bapak Rudi Mohede, tinggal di Bogor bersama anak dan cucunya. 2. Almarhumah Ibu Rahel Mohede membentuk keluarga Intama Mohede. 3. Almarhum Bapak Harold Mohede membentuk keluarga Mohede Tumurang. 4. Almarhum Bapak Bur Paulus Mohede membentuk keluarga Mohede Tumurang. Almarhumah menikah dengan Bapak Petrus Intama pada tanggal 2 Februari 1956 dan dikaruniai 7 orang anak. Anak pertama yaitu Paula Elizabeth Intama. Almarhumah menikah dengan Bapak Rudi Rondo membentuk keluarga Rondo Intama. Dikaruniai anak Claudia Rondo, cucu 2 orang. Anak kedua yaitu Raymond Intama menikah dengan Ibu Nur Gamar Maka membentuk keluarga Intama Maka. Anak-anak Irfan Intama, Kiki Intama, Sam Intama beserta cucu 3 orang. Anak yang ketiga yaitu Ibu Peggy Nova Intama menikah dengan Bapak Alex Gerungan membentuk keluarga Gerungan Intama, dikaruniai anak 3 orang. Yang pertama Rahel Intama, Rahel Gerungan. Yang kedua almarhumah Gloria Gerungan. Yang ketiga Patrick Gerungan. Anak keempat Bapak Reinhard Tol Intama menikah dengan Ibu Luz Markus membentuk keluarga Intama Markus, dikaruniai 1 orang anak, Arthur. Dan kemudian Arthur Intama menikah dengan Yesi Wantalangi dan membentuk keluarga Intama Wantalangi dan mempunyai seorang anak bernama Kenneth Intama. Anak kelima yaitu Robert Edi Intama, almarhum menikah dengan Yunita Rozak membentuk keluarga Intama Rozak, dikaruniai 4 orang anak yaitu Deta, Randy, Andre, dan Aundri. Anak keenam yaitu Jamie Samuel Intama, almarhum menikah dengan Yin dan kemudian dikaruniai 2 orang anak yaitu Olive dan Desi. Anak ketujuh
yaitu Helda Helena Intama. Almarhumah menikah dengan Odi Saleh, membentuk keluarga Saleh Intama, dikaruniai anak bernama Iwan Alfred Octavius. Almarhumah mempunyai anak 7 orang, cucu 15 orang, cece 6 orang. Riwayat pelayanan. Semasa hidup, almarhumah begitu setia dalam menjalankan tugas. Pelayanan di tahun 1968 sampai dengan 1990 menjabat sebagai syamas dari masa Gereja Betani Singkil Sindulang sampai pada Gereja Eklesia Singkil Luar. Almarhumah pernah menjadi pengurus di TK Eklesia Singkil Luar sebagai bendahara. Riwayat sakit. Kurang lebih 3 tahun almarhumah menjalani sakit lansia, dan dalam minggu-minggu terakhir ini kesehatannya menurun dan dirawat di rumah. Dalam beberapa hari terakhir, almarhumah ditangani oleh ibu dokter di Manila. Keluarga tetap berusaha untuk penyembuhan, tetapi nafas hidup ada di tangan Bapa kita di sorga, Bapa Yahweh, Bapa Pencipta langit dan bumi. Dan keluarga mengamini bahwa apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Almarhumah menghembuskan nafas terakhir, meninggal pada hari Sabtu 15 Oktober tahun 2022 jam 11 siang dengan tutup usia 84 tahun 5 bulan 24 hari. Mama, Oma, terima kasih karena engkau telah menjadi sosok yang baik bagi kami, penyayang bagi banyak orang. Mama, Oma, terima kasih atas kasih sayangmu selama engkau bersama dengan kami. Selamat jalan Oma, selamat jalan Mama, selamat jalan saudara, selamat jalan Mami, Mama Ani, sampai bertemu di rumah Bapa di sorga. Tuhan Yesus telah menyambutmu. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga yang memangku luka, keluarga besar nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh keluarga, tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas karya Tuhan yang telah dinyatakan memanggil hari Sabtu. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang kekasih dari ibu almarhum ini, sebagaimana pembacaan riwayat hidup tadi, memberi diri dalam persekutuan pelayanan di dalam Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa sejak berdirinya jemaat kita Domim Eklesia Singkil Luar, orang tahu bersama ibu yang kekasih ini bersama dengan suami almarhum Bapak Pet Intama banyak memberikan hal-hal yang baik dalam pertumbuhan persekutuan jemaat Domim Eklesia Singkil Luar. Dalam kehidupannya banyak menghasilkan buah yang baik. Dia bisa meninggalkan nilai-nilai iman bagi kehidupan keluarga, buat anak cucu, saudara bersaudara, bahkan kehidupan kita di dalam kita berjemaat. Maka kita yakin dan percaya segala sesuatu yang telah dilakukan oleh kita semua, percaya Tuhan akan menyediakan tempat layak di pangkuan Bapa di sorga bagi kita semua sebagai jemaat keluarga yang ditinggalkan. Sekali lagi, teladanilah apa yang baik yang pernah ditinggalkan ataupun dilakukan almarhumah selama dia hidup.
Demikianlah sambutan kami di siang hari ini untuk ibu kami atas nama pelayan khusus Jemaat Komim Eklesia Singkiluar bersama seluruh anggota jemaat yang ada menyampaikan turut berduka cita atas dipanggilnya oleh Tuhan almarhumah Ibu Lili Mohede. Dan bagi keluarga tentu, bagi anak cucu saudara kami, terima kasih. Disilakan puji-pujian dari Bapak Selvianus Sondan. Disilahkan. Salam sejahtera, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Jemaat Eklesia, Bu Pendeta, bersama dengan perangkat badan pekerja, bahkan seluruh pelayan khusus ya, kolom 1 sampai 6 Ketua Eklesia yang istimewa, penatua dan diaken yang ada di kolom 6. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan keluarga yang memangku duka. Yang pertama-tama mau disampaikan bahwa saya ada di sini mewakili Kelurahan Singkil 1 karena didelegasi oleh Pak Lurah, karena Pak Lurah hari ini di jam yang sama lagi ada pertemuan di Bangkok bersama dengan Pak Wali Kota. Ketua lingkungan yang notabene adalah mantan pacar saya juga, sementara dalam perjalanan pulang dari Kota Poso menuju Manado, dalam perkenanan Tuhan sebentar malam tiba Manado bersama dengan keluarga. Saya dalam kapasitas sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Singkil 1 hari ini diamanatkan untuk menyampaikan kata penghiburan bagi keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat cerita Lazarus. Ketika dia sakit, Yesus pun tahu. Yang menjadi catatan bagi Maria dan semuanya adalah ketika Yesus tahu, diharapkan ada satu Lazarus tidak akan buat dia jadi mati, tetapi akan dinyatakan kemuliaan anak Allah di sana. Kira-kira begitu. Minta maaf Ibu Pendeta ya kalau ada yang keliru.
Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, kenapa Yesus sampaikan demikian? Karena ternyata bagi Kristus keluarga menangis, keluarga berduka adalah manusiawi. Siapapun kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, ketika meninggalkan Tuhan, kita pun akan menitikan air mata. Demikian bagi keluarga. Tapi percayalah, kalau kita menangis di dalam Tuhan, Yesus pulang, Allah pulang. Orang menari yang menangis, air matanya di kantong kita. Ya, berarti menangis di dalam Tuhan adalah mengalami suatu kita bahwa akan ada satu masa, akan ada satu titik di mana kebangkitan itu pun terjadi bagi saudara dan saya. Itu bisa seorang keluarga dan waktu kita bapak kita sekalian dengan tangan yang tidak lebar karena sebentar pasti ada khotbah. Saya atas nama pemerintah Kota Manado duka yang sedalam-dalamnya bagi keluarga, dan semoga keluarga mengalami penghiburan sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Dan ada titipan dari pemerintah kelurahan buat keluarga, jangan lama-lama, langsung proses atau kematian, ya, supaya administrasinya tidak terhambat-hambat. Karena sekarang ada ketentuan kalau melebihi 5 tahun, ya, masih ada proses pra pengadilan, harus melalui proses pengadilan, ya, baru keluar gitu. Jadi bagi keluarga setelah ini melakukan proses administrasi negara. Kemudian diingatkan kita terima kasih sampah, ya. Sarjana daerah Mataram, kalau semua kita secara bergotong royong, terang saja. Sekarang Manado sudah mulai menata, mulai Batalia Manado Batasu. Itu adalah bagian dari reaktivasi kita sama Allah. Maka itu adalah persiapan Allah menata langkah kita menuju surga yang bakal. Terima kasih kita semua, keluarga, semoga diberi sukacita, kebahagiaan, penghiburan sejati dari Kristus Tuhan. Mudah-mudahan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai di hati. Disilakan puji-pujian dari lansia jemaat.
Untuk acara yang keempat, pemberian tanda kasih dari keluarga. Sejak dari kita masih dalam kandungan ibu, bahkan ketika kita lahir, di masa usia balita, di masa kanak-kanak, di masa anak-anak, masa remaja, bahkan sudah dewasa, tidak terlepas dari tanggung jawab seorang ibu. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita menyaksikan Ibu Lili Rahel Intama dalam istirahat panjangnya menghadap Sang Ilahi yang empunya kehidupannya, tentunya diiringi dengan linangan air mata, tanda kesedihan dari anak-anak, cucu-cucu, cece-cece, bahkan keluarga, semua kita yang pernah ada dan hidup bersama dengan beliau. Kita akan menyaksikan pemberian tanda kasih yang pertama dari anak Raymond bersama istri dan anak-anak. Disilahkan. Pemberian tanda kasih yang kedua dari anak Reinhard Dol bersama anak mantu dan cucu. Berikut mewakili saudara atau ipar dari Ibu Rupiah Mohidin Umurah. Pemberian kasih selanjutnya dari Ibu Yoko Intama mewakili keluarga Intama. Bapak, keluarga Bapak, boleh silakan. Berikutnya dari keluarga Kiro Mohede, Ibu Sari
serta suami dan anak-anak cucu-cucu kalau ada. Berikutnya dari keluarga Bapak Hengki Muhede atau keluarga Muhede Mulungo. Berikut pemberian tanda kasih dari keluarga Muhede Ramenusa. Berikut pemberian tanda kasih dari Bapak Lokon Banua Muhede atau keluarga Muhede Paido. Pemberian tanda kasih dari keluarga Kongresko Muhede. Pemberian tanda kasih dari Bapak Betty Muhede. Pemberian tanda kasih dari Ibu Jenny Muhede atau keluarga Mandagi Muhede. Pemberian tanda kasih berikutnya dari Bapak Cornelis Muhede atau keluarga Muhede Kawanung. Pemberian tanda kasih dari Ibu Ani Muhede atau keluarga Mema Muhede. Pemberian tanda kasih berikutnya dari Bapak Yani Muhede atau keluarga Muhede Babibang. Pemberian tanda kasih berikutnya dari Ibu Desi Muhede atau keluarga Esau Muhede. Pemberian tanda kasih berikutnya dari Ibu Yoke Muhede atau keluarga Nur Hamidin Muhede.
Pemberian tanda kasih berikutnya dari Ibu Gerce Muhede. Pemberian tanda kasih berikutnya dari Ibu Gerda Muhede atau keluarga Waworuntu Muhede. Apabila masih ada yang belum dapat kami sebut satu demi satu, tetapi ada bunga yang akan diletakkan, maka dengan kasih kami undang keponakan, sepupu-sepupu, cece, atau keluarga yang terkait dengan Ibu Lili Intama Muhede. Sambil dalam persiapan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kaum keluarga yang dirundung duka, para pelayak duka yang diberkati Tuhan. Mari kita akan memulaikan ibadah ini dengan kita mengikuti dari tata ibadah yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Sejemput sekalian kita berdiri dalam persiapan, kita ungkapkan pujian klik 82. Terdengar suara Yesus yang merdu di
Dia pergi ke negeri terang surga yang bakal menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk kemuliaan. Dalam rumah Bapakku hanyalah tempat, baik percaya tentu kau diterimanya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Pembimbing menurut kitab Roma pasal 14 ayat ke-8 berkata demikian: sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Bila tugasku selesai, silakan duduk. Mari saudara-saudaraku, kita membaca secara berbalas-balasan dalam bagian kerinduan akan Allah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang berdiam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta, dengarkanlah doaku, pasanglah telinganya, lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi, sebab lebih baik sehari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang menghidupkan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup dan berserah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Sambutan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia
Saudara-saudaraku, kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Rekan-rekan Pelsus dipersilakan duduk. Saya ambil dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat ke-17 sampai dengan Pengkhotbah pasal 5 ayat 6. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17 sampai Pengkhotbah 5 ayat 6. Mari berdoa. Dengan iman kami menerima peristiwa yang Engkau izinkan jadi di tengah-tengah kehidupan keluarga di tempat ini, keluarga Intama Mohede, dengan berpulangnya yang terkasih almarhumah Ibu Lili Rahel Mohede. Karena itu ya Tuhan, kami tahu ketika ada perpisahan untuk selama-lamanya, terjadi kesepian, terjadi kesedihan, bahkan merasa kehilangan orang yang dicintai. Ada linangan air mata Tuhan, ada duka di hati keluarga dan kami semua. Namun Bapa, kami mohon pengampunan dan belas kasih Tuhan. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi penguatan, penghiburan yang kekal bagi keluarga sepeninggal kekasih mereka, bahkan juga bagi kami semua. Dengan hikmat sorgawi kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu menikmati itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan dan kekuatan. Kami bermohon, berfirmanlah. Amin. Saudara-saudaraku, kita Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17 sampai 5 ayat 6. Demikian Alkitab menulis, takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Sebelum khotbah dipersilakan untuk puji-pujian. Puji-pujian sebelum khotbah disilahkan Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan, bahkan tim doa yang ada di kolom-kolom. Sesudah khotbah, puji-pujian dari kolom 5. Dalam segala
diizinkan mendapat giliran keluarga besar Intama Mohede lewat berpulangnya kekasih kita almarhumah Ibu Lili Rahel Mohede. Ketika kita ada di tempat ini, kita belajar memahami firman Tuhan dalam bagian kitab pengkhotbah tadi yang diberi tema takutlah akan Tuhan. Saudaraku, berbicara takut akan Tuhan dalam versi pengkhotbah ini sangat berbeda dengan ketika kita takut dalam keadaan tertentu, ya, entah kita sendirian dalam kegelapan, ya, orang takut, ataukah saudara-saudaraku, saya mau katakan di sini beda dengan orang takut polisi, ya. Kalau orang takut polisi berarti orang sadar orang ada bikin salah, kan? Bikin hal-hal yang tidak benar, sehingga kalau orang ada bilang polisi cari pengaman, takut, ya kan? Karena benar-benar dia dihantui oleh rasa salah. Tetapi kalau takut akan Tuhan, saya katakan sangat berbeda. Kalau takut akan Tuhan, orang ada hidup di dalam melakukan kebenaran. Itu tuh perbedaan. Memang sangat signifikan, saudara. Ya, itu DP kunci. Beda dengan takut polisi. Kalau takut polisi, orang sadari bahwa orang ada bikin salah, apalagi mau dipenjarakan. Ya. Tetapi kalau takut akan Tuhan, kita melakukan hal-hal yang benar dan kita akan memperoleh kehidupan yang bebas. Bebas dalam arti kita tidak dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Nah, itu sangat berbeda, saudaraku, ya. Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Israel yang ketiga, ya, Raja Salomo, ya. Orang tahu, saudara-saudaraku, bahwa seorang Salomo ini, ya, dia punya segala-galanya, harta, tahta, kekuasaan, kekayaan. Mau dikata apa yang Salomo tidak punya, ya kan? Dia seorang raja yang arif dan bijaksana. Makanya saudara-saudaraku, kalau orang lihat dalam kitab-kitab Pengamsal, ya, kitab-kitab yang ditulis oleh Raja Salomo ini banyak sekali tentang hal-hal kebijaksanaan. Itu tuh dia ada minta Pak Tuhan, saudara, ya kan? Ketika dia dilantik menjadi raja, apa tuh Salomo udah minta Pak Tuhan, ya? Dia nyanda, ya, mungkin pada kebanyakan orang ketika dilantik berpikir kita mau dapat duit ini, ya toh? Aduh, so di hadapan ini keuntungan. Tetapi tidak dengan Salomo, saudara. Ketika dia ditanya, waktu dia dilantik menjadi raja, Salomo minta, ya, yang paling utama istiker dia minta kebijaksanaan. Ya, apa tuh kebijaksanaan, saudara? Ya, ada orang yang mau bilang, banyak kali orang berpikir, ya, dengar orang bilang dia istri yang bijaksana. Bijaksana, saudara, bukan hanya sekedar rajin,
Tuh. Mungkin orang berpikir bijaksana, oh itu karena dia rajin ya. Tetapi bijaksana saudaraku, orang yang tahu melakukan hal-hal yang menghadirkan suasana hati yang damai ya. Saudara, suasana hati yang damai ketika dia melakukan sesuatu hal dalam kedua pihak sama-sama senang. Bukan dia pihak tipe senang, ikut dia pihak tipe senang, kong orang lain ya korban, tidak. Bukan orang bijaksana itu. Orang yang bijaksana adalah orang yang mau melakukan ya sesuatu yang menghadirkan damai sejahtera. Artinya kalau saya melakukan antara dua belah pihak dalam kebijakan yang saya tempuh, betul orang yang satu sana senang, saya juga senang. Itu tuh bijaksana. Nah, dan Salomo ini dia bilang minta hikmat ya. Minta hikmat. Orang yang berhikmat pasti bijaksana, saudara ya. Karena apa, saudaraku? Dengan hikmat dia tahu memilah mana yang baik, yang benar, dan mana yang buruk, yang salah di hadapan Allah. Itu Salomo. Nah, karena itu di dalam kepemimpinannya sebagai raja, dia minta hikmat. Sekalipun ada segala-galanya bagi dia, tetapi Salomo ini hidup sebagai seorang raja yang takut akan Tuhan ya. Salomo sekali lagi, dia hidup sebagai seorang raja yang takut akan Tuhan, sehingga apa tuh Tuhan kasih pada dia ya, kekayaan dan kehormatan yang sebenarnya dia tidak minta itu, tetapi itulah Tuhan kita, saudaraku. Tanpa kita minta, dia tahu orang kebutuhan apa di hidup ya. Karena itu saudara-saudaraku ya, pengkhotbah Raja Salomo ini mengawali kalimat ini, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi dia menyadari sesungguhnya apa kau nyandak pak kita ya, kekayaan, harta, takhta, kuasa, ada semua pak kita. Tetapi kita menyadari kalau saya tidak hidup takut akan Allah, maka segala sesuatu sia-sia bagi saya. Itu tuh ya, Salomo bermaksud segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, karena itu saudara-saudaraku, dia mengajak bagi umat, jagalah langkahmu untuk menuju bait Allah. Jaga orang pelangkah bukan tako mau tasontong ya, bukan tasuk tako mau tasontong atau tertantuk di batu, tetapi jaga langkah, saudaraku ya. Dan di sini bagian lain dia katakan, jaga mulut dan hati. Karena dia menyadari, saudaraku ya, orang yang mau datang berhadapan dengan Tuhan tidak gampang. Tuhan itu bukan Tuhan sembarangan ya. Jadi kalau orang ada dalam persekutuan ibadah ya, takut akan Tuhan artinya mengasihi Tuhan, menghormati Dia, menjaga status kita sebagai anak-anak Tuhan ya, juga menjaga langkah kita ya, seantero kehidupan kita ya, tertuju kepada Tuhan. Itu langkah. Nah, kalau mau dikaitkan ya, orang ini pesiara-pesiara, saudara, yang masih diberikan waktu oleh Tuhan. Jaga langkah. Orang ini masih melangkah ya. Bukan cuma sampai di gereja ya,
Salomo tidak bermaksud untuk itu, tetapi bagaimana kita jaga langkah untuk kita ada selalu hidup bersama Tuhan, ya. Karena itu waktu dan kesempatan yang masih diberikan Tuhan kepada kita, ya. Saya dan saudara mau kumpulkan orang pe aset kehidupan kerohanian kita, bukan cuma sampai di gereja, ya. Orang telangka Salomo bilang jaga bukan cuma sampai di gereja, tetapi bagaimana saudara-saudaraku, kita sebagai orang percaya termasuk keluarga ini, ya, mau menjaga langkah kita untuk menuju kehidupan kekal di sorga. Saya tahu dan